Shalom saudaraku, puji Tuhan. Tuhan kembali pertemukan kita lagi melalui video klip ini, dan bersyukur pada Tuhan kita masih dalam suasana tahun baru. Jadi ya saya masih pakai baju-baju begini ya supaya mengingatkan kita tahun yang baru, berkat yang baru datang di dalam hidup kita. Pujilah nama Tuhan. Nah, hari ini saya mau merenungkan firman Tuhan dengan saudara dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi dikatakan oleh Paulus bahwa hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi yang perlu kita belajar adalah hidup dengan beriman, bukan dengan melihat. Ya, banyak kali kita hidup, kita dipengaruhi oleh penglihatan kita terbiasa dengan kebiasaan kita yang sudah kita latih dari sejak kecil, bahwa kita hanya percaya kalau kita melihat, ya. Tapi Tuhan ingin kita kali ini bukan karena kita melihat kita percaya, tetapi kita percaya dan kita akan melihat sesuatu dari Tuhan yang luar biasa terjadi. Nah, tahun ini mungkin Tuhan sudah menjanjikan begitu banyak mujizat yang akan Tuhan mau kasih kepada saudara, atau Tuhan janjikan begitu banyak berkat yang akan saudara terima dari Tuhan. Tetapi saudara, yang terutama adalah jalani tahun ini dengan iman. Karena saudara belum melihat di situ semua terjadi janji-janji Tuhan. Saudara perlu iman, saudara perlu percaya. Sama seperti kita percaya Tuhan, kita ada, Yesus ada, Tuhan ada, itu kita nggak melihat dia ada, ya. Tetapi kita percaya, kita imani dia ada, dan betul-betul dia ada, sekalipun kita tidak melihat dia ada. Dan di dunia ini ada banyak barang-barang yang tidak kelihatan oleh mata kita, tetapi ada. Misalnya virus yang nggak kelihatan dengan mata kita, ya, tetapi dia ada. Nah, saudara-saudara, nah, Tuhan bilang sama kita, hidup dengan percaya, bukan dengan melihat. Maka kita akan melihat hasil yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Saya ingat kemarin saya sudah pernah bagikan dengan saudara bagaimana Tuhan janjikan kepada saya sebelum saya datang ke Hong Kong. Sebenarnya Tuhan sudah janjikan saya untuk memberikan satu gereja kepada saya di Hong Kong. Waktu itu saya belum datang ke Hong Kong, saya baru pulang dari Taiwan. Lewat Hong Kong aja, saya berdiri di stasiun bus. Tuhan bilang begitu saja, di sini saya mau kasih kamu satu gereja. Aduh, saya terkejut ya, Tuhan bilang begitu. Saya bilang, Tuhan, di Indo saya aja belum dikasih gereja, karena saya waktu itu sedang mengajar keliling, ya, khotbah keliling setelah melayani satu gereja besar. Puji Tuhan, saudara-saudara. Dan kemudian saya pulang ke Indo, berhasil saya membentuk satu gereja di dalam 1 tahun, ya. Luar biasa. Ada 150 anak muda yang ikut saya dalam beribadah, dan ada tempat untuk beribadah sudah sangat bagus. Dan saya teringat, wah, Tuhan pernah ngomong sama saya, oh, kasih saya gereja di Hong Kong. Dan kemudian banyak saudara-saudara kami punya family ada di Hong Kong, jadi kami kemudian terbeban untuk melayani di Hong Kong. Akhirnya kemudian kami jadikan visi kami, di tahun 04 kami datang ke Hong Kong, ya. Kemudian Tuhan benar-benar memberikan kami masuk ke Hong Kong. Itu pun semua dengan iman untuk mendapatkannya, bukan dengan melihat sudah ada terjadi. Belum sama sekali. Kami tidak tahu siapa yang akan jamin kami di Hong Kong, siapa yang akan mendukung kami, sama sekali tidak. Step by step Tuhan menolong kami, akhirnya kami melihat itu terjadi. Bahkan ketika saya ada di Hong Kong, saya mendapatkan gereja setelah melayani 4 tahun kemudian. Saya beri tempat ini yang sekarang kita pakai ini, ya, 4 tahun ini dengan 10 juta Hong Kong waktu itu harga yang luar biasa yang kita tidak bisa mampu ada. Waktu itu gereja juga belum ada uang, tapi Tuhan pakai satu anak Tuhan yang luar biasa, mengasihi Tuhan dan mengasihi kami, dan memberikan uang itu untuk membeli gereja ini. Puji nama Tuhan. Gereja itu belum ada, tetapi saya sudah imani, saya sudah percaya. Saya belum pernah melihat, Tuhan pernah ngomong begitu, tapi belum pernah melihat itu hasilnya ada. Tetapi terus saya percaya, saya imani, saya perkatakan itu. Waktu lalu saya sudah sampaikan, ya, mengenai ini. Bahwa saya perkatakan, saya ucapkan, saya imani, dan kemudian saya melihat ini terjadi. Bukan dengan melihat saya mendapatkannya, dengan iman saya mendapatkannya. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Ada seorang bapak, anaknya itu sakit, ya, sakit sampai koma, ya, koma, dan waduh, papanya tidak bisa terima, ya, anaknya tiba-tiba sakit langsung koma begitu. Kenapa gitu, ya? Tetapi saudara, bapak ini sangat bagus imannya. Dia begitu mengasihi Tuhan, dia percaya Tuhan, dia doakan anaknya terus di rumah sakit. Sekalipun laporan dari dokter berkata, wah, anakmu tidak akan bisa bertahan lama, mungkin kalau bangun pun sudah jadi tanaman begitu, ya, otaknya mungkin rusak dan sebagainya. Tapi dia doakan, dia percaya bahwa Tuhan akan kasih dia anaknya
hidup dan dia percaya itu, sekalipun belum melihat ada tanda-tanda anaknya berubah, belum ada, masih tetap koma, tidak ada. Nah, sepertinya dia berbuat seperti itu sia-sia, tapi tidak, saudara-saudara. Suatu hari anaknya buka mata dan sehat kembali, bahkan diperiksa otaknya lebih cerdas daripada manusia, anak-anak yang lain. Luar biasa. Bukannya otaknya itu jadi rusak karena kelamaan koma begitu, biasanya belasan hari koma sudah nggak karuan kan, tapi ini nggak begitu lama koma, anaknya bangkit, otaknya masih bagus, sehat, bahkan terpinter sekali. Luar biasa. Allah yang memberkati iman orang itu. Dengan iman kita melihat mujizat Tuhan, dengan iman kita menerima berkat Tuhan pada tahun ini. Sekalipun tahun ini belum kelihatan semua berkat itu, tapi Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Pujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita terus belajar beriman, terus berjalan dengan iman. Firman Tuhan katakan hidup kita ini, haleluya, karena percaya, bukan karena melihat. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, dan kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Puji Tuhan.